Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau waktu itu berjalan begitu cepat? Tiba-tiba pagi, terus siang, terus malam, terus pagi lagi. Dan sekarang satu semester udah terlewati. Sama kayak jam pasir ini. Ya, kecil, mungil. Ini waktunya tidak terasa, berjalan begitu cepat. Perasaan baru kemarin deh aku masuk kelas manajemen operasi. Permisi, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Kayaknya udah dulu nih mengenang masa lalunya ya. Halo, saya Lola Fritika dari Manajemen 1. Jadi, tugas terakhir kita di mata kuliah Manajemen Operasi ini adalah bikin video kesan pesan nih. Tapi bedanya di video ini, saya nggak cuma curhat. Saya juga bakal nge-review semua materi yang udah Bapak kirim di GC. Nah, materi ini tuh masuk ke 12 tugas yang udah Bapak kirim. Siap-siap juga nih teman-teman. Kalian bakal denger aku nyanyi 5 lagu. 3 lagu dangdut, 2 lagu pop. Tapi tenang aja ya, liriknya itu sesuai materi kok. Biar Pak Adi bangga sama saya. Let's go! Oke, kita mulai dari tugas pertama dan ketiga nih. Karena tugas 2 dan 3 mirip, jadi saya gabung ceritanya ya Pak. Yaitu refleksi diri tentang materinya, digitalisasi, layanan, dan peran metode Pomodoro. Jadi, di tugas pertama, saya diminta merenung nih, gimana sih pengalaman saya sebagai konsumen berubah karena digitalisasi. Jujur, dulu saya kalau beli makanan itu harus pergi ke warung. Sekarang tinggal klik GoFood, Shopee Food. Habis itu tinggal tunggu aja, nanti ada deh suara ketokan depan pintu. Nah, dulu kalau mau naik ojek juga ribet, harus datang ke tempat ojeknya gitu. Kalau sekarang tinggal klik Gojek. Dulu juga nih, kalau mau transfer uang harus ngantri ke ATM, apalagi kalau antriannya panjang itu bikin capek banget. Nah, sekarang tinggal pakai mobile banking, tinggal swipe pakai jari, udah hidup lebih gampang. Tapi masalahnya, dompet jadi cepat garing, Pak. Lalu masuk ke tugas 2 dan 3. Ini tuh materinya tentang metode Pomodoro. Nah, buat yang belum tahu nih, Pomodoro itu teknik belajar 25 menit fokus dan 5 menitnya tuh istirahat. Ini tuh dilakukan berulang-ulang. Nah, saya pernah terapin nih pas UTS, nih percobaan. Pertama saya nih 25 menit pertama. Nah, tapi masalahnya 15 menit pertama saya malah nggak kerasa scroll TikTok. Iya, terus saya baru sadar kalau waktu saya tuh tinggal 10 menit lagi karena tadi terdistraksi malah scroll TikTok 15 menit. Nah, tapi serius nih, metode ini tuh ngajarin saya buat menghargai waktu dan tidak mudah terdistraksi. Nah, saya jadi lebih disiplin bahkan pas ngerjain tugas-tugas manajemen operasi yang cukup banyak ini. Nah, saya pakai sistem Pomodoro biar nggak overload. Nah, manfaat besarnya buat karir ke depan juga ada. Masuk ke tugas keempat yang paling ngetrend dan paling berkesan sepanjang semester menurut saya, yaitu kami ditugaskan untuk membuat drama musikal kelompok. Kami disuruh bikin drama musikal kan, mengangkat tema nih, materinya yaitu tentang pengertian manajemen operasi, desain proses operasi, strategi operasi, metode Pomodoro, dan peramalan permintaan berbasis data, lengkap dengan contoh kasus perusahaannya juga nih. Nah, karena ini drama musikal, otomatis kami harus latihan vokal nih. Dan disinilah kejadian lucunya yang paling gak bakal saya lupain seumur hidup. Saya yang merasa suara ini lumayan bagus, padahal enggak sih. Ya, begitulah Pak suara saya. Nah, tapi saya berusaha untuk penuh percaya diri, saya nyanyi keras-keras pala latihan. Saya juga serius banget sampai rasanya mata ini merem melek gitu, apalagi kalau udah nada tinggi. Ya,
Padahal di belakang itu teman-teman saya berusaha untuk tidak mengejat saya ya, mengejat suara saya. Oke, padahal saya tahu sampai ada yang kayak bisik-bisik, Lola suara kamu kayak alarm kebakaran. Yaudah daripada saya sakit hati, tapi saya terima karena emang suara saya tuh emang false parah gitu ya Pak. Tapi karena tugas ini wajib nyanyi, kami nekat lanjutin latihan. Alhasilnya bukan jadi masalah, malah saya lebih percaya diri. Walaupun kami udah kayak paduan suara yang false gitu ya. Tapi walaupun agak kacau nyanyinya, tapi justru dari kekacauan itulah Pak, kami jadi lebih akrab dan gak bakal lupa nih momen ini sampai kapanpun. Dari drama ini juga saya jadi paham nih kalau strategi operasi itu kayak visi besarnya gitu, sementara desain itu proses eksekusinya. Nah, dan kami menemukan strategi terbaik. Nah, tetap bernyanyi meskipun false, yang penting pede dan kompak. Nah, masuk ke tugas 5. Apa sih materinya? Nah, jadi tugas 5 itu menanyakan apa bedanya utama desain operasi dan strategi operasi, serta bagaimana keduanya saling mendukung. Gampangnya gini ya Pak. Nah, strategi itu kayak plan kita nih mau jadi apa ke depannya. Misalnya, saya mau jadi pengusaha sukses. Nah, kalau desain itu cara kita nih, gimana caranya untuk mengatur hidup setiap harinya buat mencapai tujuan kita. Misalnya saya bangun pagi, belajar bisnis dan kelola keuangan. Kalau strateginya bagus, tapi desainnya berantakan, ya sama aja, ngaco itu. Dua-duanya harus seimbang, biar perusahaan dan hidup kita punya keunggulan yang kompetitif. Lalu tugas ke-6 nih, tugas ke-6 itu materinya super unik. Itu tuh ada makna huruf pada nama mahasiswa yang dikaitkan dengan manajemen operasi. Nah, nama saya kan Lola. Coba saya bedah sedikit ya. L-O-L-A. Nah, jadi L itu untuk location. Nah, itu tuh lokasi itu penentu, itu sangat penting, kayak penentu untuk memilih tempat. Nah, tempatnya kayak contohnya kayak saya milih kosan yang dekat kampus. Operation. Nah, ya jelas ini kayak mata kuliahnya operasi. Logistik. Nah, logistik distribusi barang, tanpa logistik itu operasinya bisa macet. Yang terakhir accurate, ketepatan, korek. Ketepatan dalam peramalan, selisih dikit aja itu bisa bikin rugi. Jadi ketepatan itu sangat penting. Jadi nama Lola itu udah ditakdirkan ya buat saya jatuh cinta sama manajemen operasi. Nah, sekarang masuk ke tugas 7 sampai 11, yaitu materi inti yang paling heavy dan bikin kepala saya pusing 7 keliling. Saya sudah siapkan satu lagu untuk setiap materi biar lebih asik. Mari kita mulai. Stok barang haruslah kau jaga, jangan sampai kosong atau bahkan menumpuk di gudang. Hitung EOK, biaya pesan dan simpan. 2 kali D kali S dibagi H, itu rumusnya. To the point. Kapan harus pesan lagi, safety stock. Buat jaga-jaga di hati, jangan kau lupa. Analisis barang yang mahal, pantau selalu setiap hari. Persediaan, persediaan. Jika kau keliru, untung
barang haruslah kau jaga, jangan sampai kosong atau bahkan menumpuk di gudang. Hitung EOQ biaya pesan dan simpan, 2 kali D kali S dibagi H. Itu rumusnya, order point, kapan harus pesan lagi. Safety stock buat jaga-jaga di hati. Nah, setelah lokasi ditentukan, kita lanjut ke tugas 8, GIT TQM dan sistem Kanban yang dikemas dalam bentuk bercerita. Nah, materi ini ngajarin kita soal ketepatan waktu GIT, kualitas total TQM, dan kontrol pakai kartu yaitu Kanban. Buat saya GIT itu kayak janji sama teman, kalau telat ya gagal total. Metode transportasi biaya, cari yang terendah dari pabrik ke gudang, distribusi pun lancar. Corner, kita mulai dari pojok. Fogon buat cari selisih, MO diuji keoptimalan. Perbaiki alokasi agar tidak merugikan meskipun pusing dan rumitnya bukan main, tapi demi operasi semua harus. Transportasi, jangan kau salahkan. Aku cinta kau walaupun pusing. Metode transportasi. Biaya, cari yang terendah dari pabrik ke gudang. Nerd corner, kita mulai dari pojok. Fogel buat cari selisih biaya, mau diuji keoptimalan meskipun pusing dan rumit. Metode transportasi, biaya cari yang terendah sudah bisa. Bedford Corner, kita mulai.
transportasi. Metode transportasi, biaya cari yang terendah. Lanjut lagi nih ke tugas 9. Nah, ini materinya tentang manajemen persediaan. Nah, di sini kita belajar EOQ itu order point dan safety stock. Ini kayak ngatur stok snack di rumah. Kalau kebanyakan basi, kalau kurang lapar. Ya, rumusnya bikin kepala mitli lah, tapi saya usahain paham. Yang ku cari-cari, zero defect kan jadi tujuan. Akhir di sini jadi tepat waktu kau hadir, mengusir stok berlebihan yang sia-siakan dan mengatur alur produksi yang nyata dengan kartu kecil semua terkendali sempurna. Tak perlu menumpuk lagi, tak perlu ragu-ragu, karena TKM menjadi pegangan hidupku. Kanban mengatur alur produksi yang nyata dengan kartu kecil, semua terkendali. Tak perlu menumpuk, tak perlu ragu, karena TKM menjadi pegangan. JIT, TKN, dan juga Kanban, bersama kita wujudkan operasi yang luar biasa. Kaulah kualitas yang ku cari-cari, zero defect kan jadi tujuan akhir. Selanjutnya ke tugas 10, materinya itu supply chains management atau rantai pasokan. Nah, materi ini bikin saya sadar di balik suatu produk ada banyak pihak seperti pemasok, produsen, distributor, sampai konsumen. Kalau satu putus, semuanya itu bisa berantakan, sama seperti paduan suara kami. Kalau satu false, semua ikut kacau. Tapi serius, dari sini saya paham pentingnya kolaborasi, dan karena ini materi yang bersambung, saya nyanyi dengan lagu pop yang romantis. Stok barang harus
jaga jangan sampai kosong atau bahkan menumpuk di gudang. Hitung oke biaya pesan dan simpan 2 kali D kali S dibagi H itu rumusnya. Roder poin kapan harus pesan lagi safety stop. Buat jaga-jaga nanti, jangan kau lupa analisis. Barang yang mahal pantau selalu setiap hari. Persediaan, oh persediaan stok barang harus kau jaga. Stok barang haruslah kau jaga jangan sampai kosong atau bahkan menumpuk di gudang. Hitung oke biaya pesan dan simpan barang. Roder poin kapan harus pesan safety stop. Buat jaga-jaga, jangan kau lupa analisis. Barang yang mahal pantau selalu setiap hari, oh persediaan. Jika kau keliru untuk melayang, stok barang harus kau jaga. Jangan sampai kosong atau bahkan menumpuk di gudang itu. Oke. Biaya pesan dan simpan. Hitung oke biaya pesan. Sales toki itu buat.
Dan yang terakhir dari materi inti tugas yang 11 nih, ini tuh materinya tentang transportasi. Nah, ini tuh ada Northwest Corner, ada Vogel, ada Moody. Nah, jujur Pak, ini saya sampai kebawa mimpi nih gara-gara belajar materi ini. Tapi pelan-pelan saya jadi paham. Nah, intinya itu kita harus bisa mengalokasikan barang dari pabrik ke gudang dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, untuk penutup rangkaian lagu, saya akan persembahkan lagu dangdut terakhir. Dari hulu sampai ke hilir, rantai pasok saling menjaga dan mengalir. Pemasok ke produsen, distributor dan konsumen, semua terikat, tak bisa dipisahkan. Jika satu terputus, bukan kehilangan, arus barang dan informasi pun terhambat. SCM kau ajarku arti bersama, kolaborasi yang kuat. Jika satu terputus, bukan kehilangan, arus barang dan informasi pun terhambat. SCM kau ajariku arti bersama, kolaborasi yang kuat bikin operasi sempurna. Dari hulu sampai ke hilir, rantai pasokan saling menjaga. Pemasok, produsen, distributor, dan konsumen, semua terikat. Dan akhirnya kita sampai di tugas 12, yaitu video yang sedang saya buat ini. Tugas ini meminta saya untuk mengisahkan perjalanan mengikuti kuliah manajemen operasi dari Pak Adi Mursalin SEMM, lengkap dengan kesan, manfaat, kejadian lucu, suka duka, harapan nilai, dan tentu saja 5 lagu yang baru saja saya nyanyikan. Kesan saya, yang pertama itu bagian kesan. Nah, kesan saya itu luar biasa. Saya nggak nyangka belajar operasi bisa seril dan sereceh ini. Nah, metode belajarnya juga kreatif banget, bikin kami nggak bosen dan secara nggak sadar melatih public speaking dan keberanian kami, khususnya untuk upload di YouTube. Nah, termasuk keberanian buat nyanyi juga nih, meskipun suara saya false sih, Pak. Lanjut ke manfaatnya. Nah, saya jadi paham nih Pak, caranya ngatur stok, menghitung biaya, menentukan lokasi usaha, dan yang paling penting mengatur waktu hidup saya sendiri. Nah, kita lanjut ke kejadian lucu yang paling berkesan. Ya, jelas pas persiapan drama sih Pak. Soalnya yang tadinya saya dengan PD-nya latihan vokal, padahal teman-teman satu kelompok itu sampai megang telinga gitu masing-masing, saking sakitnya dengar suara saya. Nah, ada yang bilang suara kayak alarm kebakaran, tapi daripada patah hati, saya
tetap semangat. Kami malah mendadak jadi paduan suara juga nih, paduan suara dadakan juga nih Pak. Dan boyband kacau yang nadanya simpang siur juga. Tapi karena berantakan ini, kami malah ketawanya tuh gak berhenti-henti. Momen kekacauan itulah yang justru bikin kami makin deket, satu kelompok, ketawa-tawa, dan itu tuh sampai sakit perut. Lanjut ke suka duka. Nah, sukanya saya jadi paham sih, dan pede. Saya jadi lebih percaya diri untuk nyanyi, lebih percaya diri untuk upload, dan lebih percaya diri lagi berbicara di depan kamera. Nah, dukanya itu saya harus nyanyi 5 lagu. Ini yang jelas bikin teman-teman saya makin trauma sama suara saya. Dan jujur saya dan teman-teman itu juga sering kesulitan juga untuk mencari waktu janjian untuk mengerjakan tugas kelompok, karena biasanya karena kesibukan masing-masing, entah itu ada jadwal kerja kelompok, mata kuliah lain, waktu jaraknya jauh, dan juga ada yang ghosting di chat. Ya begitulah Pak dukanya. Lanjut ke pesan. Nah, maka dari itu pesan saya yang pertama, tugas lagu itu keren sih Pak dan menghibur, tapi jumlahnya itu cukup banyak. Boleh nggak Pak kalau dikurangin jadi maksimal 3 atau 4 lagu per tugas, biar suara saya nggak jadi korban dan teman-teman saya juga nggak sampai harus pakai tutup telinga sih. Nah, kedua, pembagian tugas. Saran nih Pak, mohon tugasnya kalau bisa diselang-seling antara individu dan kelompok. Jadi misalnya minggu ini individu, minggu depan kelompok. Karena jika terlalu banyak tugas kelompok itu agak sulit untuk janjian untuk mengerjakan tugasnya, apalagi kalau misalnya harus setiap minggu tugas kelompok. Karena saya juga sudah berjuang mulai dari refleksi diri, tugas-tugas, semua tugas telah saya kerjakan. Saya harap saya dapat mendapatkan nilai yang bagus, yang memuaskan. Ya kalau bisa target saya bisa dapat A, karena semua effort saya semoga dapat membuahkan nilai yang saya harapkan. Penutup, terima kasih banyak Pak Adi Mursalin SEMM. Bapak adalah dosen pertama yang berhasil membuat saya untuk lebih percaya diri bernyanyi, lebih percaya diri untuk berbicara di depan kamera, melatih public speaking dari tugas-tugas Bapak. Dan juga terima kasih atas bimbingannya selama ini, karena secara tidak sadar karena tugas Bapak saya jadi belajar latihan nyanyi dan menghafal nada-nada. Semoga Bapak selalu sehat, tetap kreatif, dan terus menginspirasi mahasiswa-mahasiswa seperti kami. Nah, maafkan juga Pak saya jika ada salah-salah kata, tingkah laku, atau false ya, suara saya yang false ini yang gak enak didengar selama 1 semester ini, terutama buat teman-teman juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman kelompok saya karena udah mau nyanyi sama saya, tugas bareng saya. Dan juga terima kasih juga Bapak karena sudah mau menonton video kesan dan pesan dari saya sampai habis. Saya Lola Fritika pamit undur diri. Salam manajemen operasi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.